14049. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mikrobiologi pangan pertemuan pertama, yaitu tentang sterilisasi dan metode hitungan cawan. Sterilisasi merupakan suatu usaha untuk membebaskan alat dan bahan dari segala kehidupan termasuk mikroorganisme. Sterilisasi terbagi menjadi dua, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Sterilisasi kering metodenya yaitu yang pertama adalah siapkan peralatan yang akan disterilisasi. Yang kedua yaitu membersihkan cawan petri dengan kapas yang telah dibasahi dengan alkohol. Lalu yang ketiga metodenya yaitu cawan petri tersebut dibungkus dengan kertas pembungkus yang mana lalu dimasukkan ke dalam oven dalam waktu 1 jam dengan suhu 170 derajat Celcius. Lalu cawan dikeluarkan dan didinginkan. Yang kedua yaitu metode sterilisasi basah. Metode sterilisasi basah yang pertama adalah medium dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian NaCl dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian NaCl yang telah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tersebut dan tabung reaksi tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker yang kemudian ditutup dengan aluminium foil dan kemudian dimasukkan ke dalam autoclave dan dinyalakan autoclave-nya yaitu dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Kemudian setelah 15 menit hingga mencapai tekanan 0,5 autoklaf dimatikan dan didinginkan, lalu dibiarkan hingga autoklaf tersebut mengeluarkan uap panasnya. Lalu beker gas tersebut dikeluarkan dari autoklaf dan khusus untuk medium untuk menurunkan suhunya yaitu dengan dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 55 derajat Celcius. Sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Sterilisasi kering yaitu menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu untuk yang sterilisasi basah yaitu dengan dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Prinsip sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Prinsip dari sterilisasi kering yaitu panas dari oven akan menyebabkan mikroba akan mengalami dehidrasi sehingga mikroba akan terjadi oksidasi sehingga mikrobanya akan mati. Lalu prinsip dari sterilisasi basah yaitu uap panas yang ditimbulkan dari autoklaf akan menyebabkan mikrobanya akan terdinaturasi atau koagulasi sehingga mikrobanya akan mati. Fungsi dari sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Fungsi dari sterilisasi kering yaitu untuk mensterilkan alat-alat atau bahan-bahan yang mana terbuat dari gelas seperti Erlenmeyer, lalu cawan petri, tabung reaksi, dan lain-lain. Untuk sterilisasi basah yaitu untuk mensterilkan bahan-bahan yang tidak rusak karena tekanan dan panas yang tinggi, serta untuk mensterilkan medium pembiakan umum seperti air sulingan, biakan yang akan dibuang, dan medium tercemar. Lalu mekanisme sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Mekanisme dari sterilisasi kering yaitu mikroba akan mendenaturasi dengan bantuan enzim sehingga akan terjadi oksidasi antara komponen sel sehingga akan menyebabkan mikroba tersebut akan mati. Lalu mekanisme dari sterilisasi basah yaitu dalam mematikan mikroba tersebut akan terjadi proteinnya akan mengalami koagulasi di dalam medium dan alat yang akan disterilkan. Lalu fungsi alkohol. Fungsi alkohol yaitu untuk membersihkan alat-alat yang dilakukan pada awal proses sterilisasi agar alat tersebut tidak ada kehidupan mikroba yang tersisa. Lalu untuk fungsi masker yaitu untuk meminimalisir adanya kontaminasi yang dapat disebabkan dari percikan air ludah dari mulut. Lalu untuk alasan menggunakan tekanan 2 atm. Tekanan 2 atm pada sterilisasi basah dengan autoklaf adalah untuk menaikkan temperatur autoklaf karena jika tekanan atmosfer pada ketinggian di permukaan air laut mendidih, temperaturnya hanya mencapai 100 derajat Celcius. Maka dari itu tekanan 2 atm akan menaikkan suhu tersebut sehingga akan menjadi 121 derajat Celcius. Fungsi dari kapas. Fungsi dalam penggunaan kapas yaitu pada sterilisasi yaitu untuk menutup alat agar mikroorganisme tidak masuk. Lalu untuk fungsi aluminium foil sama dengan kapas yaitu untuk menutup dan membungkus alat agar tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Suatu alat atau bahan yang telah disterilisasikan dengan metode kering tidak boleh disterilisasikan dengan sterilisasi basah atau sebaliknya. Hal tersebut karena suatu alat atau bahan yang disterilisasikan dengan metode sterilisasi kering tidak boleh dilakukan disterilisasi basah atau sebaliknya karena prinsip alat dari kedua metode sterilisasi kering dan basah itu berbeda, yang mana jika menggunakan sterilisasi basah menggunakan tekanan dan panas yang tinggi dan sterilisasi kering dia tidak tahan terhadap panas yang tinggi. Jika suatu alat atau bahan yang
mikroorganisme pengrusak yang mana jika kertas pembungkus tersebut rusak maka akan menyebabkan kontaminasi sehingga alat tersebut akan dilakukan sterilisasi ulang. Lalu faktor yang mempengaruhi sterilisasi adalah yang pertama adalah kelembapan, lama waktu sterilisasi dan suhu atau temperatur. Yang kedua akan menjelaskan tentang metode hitungan cawan. TPC atau total plate count merupakan suatu metode dengan cara perhitungan jumlah mikroba yang ada dalam suatu produk dengan menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada medium agar. Lalu yang kedua pengertian dari SPC atau standar plate count, yaitu standar dari perhitungan jumlah mikroba yang ada pada sampel yang dapat diketahui dengan mengalihkan jumlah koloni dengan faktor pengencer pada cawan tersebut. Lalu mengapa menggunakan waktu 48 jam? Karena semakin lama waktu inkubasi akan menyebabkan terjadinya sintesis enzim oleh sel bakteri, sehingga substrat yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri dalam medium pembiakan akan mendekati habis dan terjadi penurunan. Lalu, mengapa menggunakan suhu 30 derajat Celcius? Dengan penggunaan suhu 37 derajat Celcius pada medium dimaksudkan yaitu agar susu mengental, yang mana pada suhu 37 derajat Celcius mempengaruhi aktivitas mikrobiologis kerja, yaitu fermentasi susu untuk berubah menjadi kefir. Mengapa menggunakan PDA atau medium PDA? Penggunaan dari medium PDA memiliki keunggulan yang mana dapat membuat bakteri, kapang, jamur dapat tumbuh. Lalu, kenapa menggoyang-goyangkan cawan Petri yaitu dengan membentuk angka 8? Hal tersebut dilakukan karena agar medium tercampur rata. Lalu, tujuan untuk pencawanan dilakukan di dalam laminar. Tujuannya yaitu pencawanan yang dilakukan di dalam laminar dengan tujuan karena di dalam laminar udaranya telah disterilisasikan, sehingga jika dilakukan pencawanan di dalam laminar tersebut yaitu tujuannya agar tidak terkontaminasi oleh mikroba pengrusak. Lalu untuk tujuan penggunaan suhu inkubasi 50 derajat Celcius khusus untuk medium sebelum digunakan yaitu dengan tujuan agar medium tersebut tidak membeku. Lalu mengapa di hot plate harus mencapai suhu 70 derajat Celcius? Bubuk PDA yang telah dilarutkan di dalam aqueous yang dipanaskan di atas hot plate pada suhu 70 derajat Celcius dengan magnetic state stirrer dengan tujuan yaitu agar larutan dapat homogen. Lalu, tujuan penghitungan koloni bakteri yang diambil 3 pengenceran terakhir yaitu dengan tujuan karena dengan pengenceran bertingkat seperti ini diambil pengenceran yang kecil dari jumlah mikroba yang tersuspensi, karena semakin tinggi pengenceran maka jumlah bakteri yang dihasilkan akan semakin sedikit karena jumlah bakteri setiap volume inokulan dipindahkan sehingga akan berkurang dengan seiring pengenceran yang telah dilakukan. Fungsi dari penggunaan bungsen. Fungsi dari penggunaan bungsen sendiri merupakan suatu alat pembakar yang berguna untuk pengenceran yang mana bungsen tersebut didekatkan ke cawan Petri. Lalu untuk fungsi penggunaan aqueous. Fungsi dari penggunaan aqueous adalah sebagai pelarut zat yang ada pada PDA. Lalu untuk tujuan larutan dihomogenkan yaitu agar suatu larutan dapat tercampur rata sehingga akan terlihat perbedaannya. Satuan CFU per mililiter didapatkan dari rumus perhitungan jumlah mikroba yang dikalikan dengan faktor pengencer. Mikroba pada kefir. Mikroba pada kefir seperti E. coli, Salmonella sp yang mana mikroba tersebut sangat berbahaya bagi